Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Anarta Tarigan, NIM 2201010. Pada hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang game teori atau teori permainan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan game teori atau teori permainan? Jadi, game teori adalah teori yang menganalisis bagaimana kita mengambil keputusan setelah merespon keputusan yang diambil oleh pemain lain. Kalau menurut saya pribadi, game teori atau teori permainan adalah bagaimana cara kita menentukan di dalam sebuah keputusan di kehidupan kita, kita harus mengalami adanya persaingan dalam dunia bisnis tentunya. Misalnya, kita memiliki atau mempunyai ide tentang bisnis minuman, tetapi orang lain juga mempunyai ide bisnis minuman. Jadi bagaimana cara kita memenangkan persaingan di bagian food and drink? Jadi kita harus ketika kita mempunyai ide yaitu mempunyai bisnis minuman, kita harus mempunyai signature. Signature dalam minuman atau bisnis yang akan kita jalani. Jadi setelah kita mempunyai signature dari bisnis kita, kita harus menambahkan contohnya seperti kita mempunyai makanan tambahan atau makanan pencuci mulut dan sebagainya. Itu menurut saya pribadi. Jadi, siapa sih yang menemukan game teori atau teori permainan? Yang menemukannya adalah John Forbes Nash Jr. Ia juga meraih Nobel bidang ekonomi tahun 1994 dan juga dia menemukan cara bagaimana seseorang dalam sebuah bisnis tidak dapat bergerak untuk melanjutkan bisnisnya atau berjalan di tempat. Maksudnya itu kita masih bisa melakukan langkah untuk berkembang, sedangkan orang lain sudah ngestak di tempatnya. Contohnya itu seperti kita masih bisa memenangkan dalam sebuah perbandingan dalam sebuah bisnis. Dan kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada keuntungan-keuntungan yang dimiliki oleh para pesaing kita di luar sana. Jadi ada beberapa syarat utama game teori. Yang pertama itu ada player, strategi, outcome atau penghasilan, dan equilibrium. Jadi yang pertama itu ada player, yaitu pengambil keputusan yang rasional. Contohnya seperti SDM atau kita sebagai pebisnisnya. Apakah kita sebagai pebisnis mengambil keputusan yang rasional atau irasional atau tidak masuk akal? Apakah bisnis tersebut menguntungkan kita atau malah sebaliknya? Itu tergantung pilihan di tangan kita. Selanjutnya itu ada strategi. Strategi itu aturan yang diperbolehkan dalam permainan tersebut. Jadi, kita mendapatkan atau memiliki strategi yang bersih di dalam sebuah persaingan bisnis, maupun itu di dalam bisnis minuman, makanan, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga itu ada outcome atau hasil, yaitu hasil yang diperoleh dari setiap keputusan yang kita ambil sebagai pebisnis dalam dunia persaingan. Jadi, hasil atau outcome itu mengikuti dari apa proses keputusan yang kita ambil. Misalnya, kita mengambil proses yang singkat, maka hasil yang kita dapatkan mungkin ada tetapi tidak lebih. Dan mungkin kita mengambil keputusan yang memang rumit dan memang jelas hasilnya dan arahnya kemana, dan kemungkinan besar kita mendapatkan hasil atau outcome yang lebih besar dari sebelumnya. Selanjutnya itu yang terakhir ada equilibrium. Equilibrium adalah keseimbangan optimal di mana pemain tidak bisa lagi mengubah posisinya. Contohnya kita sudah memiliki gedung atau bisnis yang lumayan besar. Kita sudah memiliki keseimbangan optimal di mana kita tidak bisa mengubah lagi posisi kita, atau kita tidak bisa lagi seperti contohnya itu kita sudah mengambil semua posisi bisnis, minuman, dan makanan. Jadi kita sudah mempunyai signature dan sudah memiliki segalanya di bagian bisnis drink and food. Jadi kita kemungkinan besar
tidak bisa melakukan keseimbangan ke depannya. Kita tidak bisa melakukan perkembangan yang lebih lagi karena kita sudah memiliki semua hal di dalam dunia perbisnisan. Istilah di dalam game teori itu ada yang pertama kooperatif, yang kedua sociality optimal solution, dan yang ketiga competition. Kooperatif itu adalah interaksi sosial yang positif yang ditandai dengan adanya pihak yang menang atau kalah. Jadi, di dalam sebuah bisnis apapun itu akan mendapatkan pihak yang menang dan pihak yang kalah, pihak yang untung dan pihak yang rugi. Itu sudah normal dalam sebuah bisnis. Tapi kita tidak boleh salah mengambil langkah dan hasil outcome-nya jadi bumerang ke kita atau dalam artian kata merugikan kita. Selanjutnya itu ada sociality optimal solution. Kondisi yang bisa dicapai oleh pihak yang seharusnya bersaing, namun mereka memutuskan untuk berkolaborasi. Jadi maksudnya itu ketika kita sudah seharusnya memang bersaing dengan pesaing-pesaing kita yang ada di luar sana, kita malah memilih untuk berkolaborasi agar bisnis kita tuh tidak dalam artian kata tidak mati atau tidak ngestak di tempat. Jadi kita bisa berkembang. Selanjutnya itu ada competition. Competition adalah kolaborasi atau kerjasama perusahaan yang tadinya saling bersaing. Jadi contohnya ini seperti contoh seperti Moringa dan Rongga yang memang awalnya itu memang sama-sama saling bersaing, sama-sama kafe yang memang besar, tapi mereka memiliki sebuah tujuan yang sama, yaitu menciptakan citra rasa di bagian food and drink, eatery, dan restoran. Jadi di Pangkalan Kerinci yang memang nomor satu, mereka mendapatkan satu tujuan, visi, dan misi bersama. Jadi mereka melakukan yang nama itu kolaborasi agar bisa memang mendapatkan memang nama bahwa citra rasa Pangkalan Kerinci itu memiliki signature-nya sendiri. Seperti ini yang saya maksud dari penjelasan saya sebelumnya. Di sini ada bisnis burger shop A dan coffee shop B. Jadi burger shop ini memiliki signaturenya yaitu makanan. Mereka menjual makanan burger dan tidak ada minuman, dan justru di pesaing selanjutnya itu ada coffee shop atau di poin B, mereka menjual minuman kopi, tapi tidak memiliki signaturenya makanan. Jadi mereka tuh memiliki daya tarik atau signaturenya sendiri masing-masing. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa burger shop itu membuka yang namanya bisnis minuman juga, menambahkan. Dan juga sebaliknya dengan coffee shop di poin B. Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga menambahkan yang namanya itu tambahan makanan. Contohnya mungkin bisa pizza, burger mungkin, dan lain-lain. Contoh kasus yang dapat kita ambil dari gambar atau poster sebelumnya yaitu toko A burger tetap, toko A burger ditambah minuman. Dan yang di atas itu toko B minuman tetap dan toko B minuman ditambah burger seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau misalnya di poin pertama keterangannya itu jika penjual A dan penjual B itu melakukan penjualan produknya masing-masing, maka mereka itu berbagi poin pasar atau marketing pasarnya itu masing-masing 10/10 gitu, per 10. Jadi yang toko A burger itu mendapatkan poin 10 tetap, dan toko B minuman itu tetap tuh dapat poin 10. Selanjutnya tuh kalau misalnya si poin A burger yang tetap itu tetap menjual burger tidak ada minuman, dan toko B minuman itu ditambah burger. Jika minuman ada poin plusnya makanan, maka itu mendapatkan poin tambahan. Contohnya seperti ini. Di yang sebelah kanannya itu ada toko A burger tetap, itu mendapatkan poin 5. Lalu toko B minuman tambah burger itu mendapatkan poin 15. Selanjutnya itu di bagian bawah.
Toko A burger ditambah minuman itu mendapatkan poin 15 dan toko B minuman tetap menjual minuman saja, mendapat poin 5. Tapi kalau misalnya toko A burger ditambah minuman itu mendapatkan poin 8 dan toko B minuman tambah burger mendapat poin 8 juga. Mengapa 8 mengapa 8 per 8? Karena mereka sama-sama menjual minuman, ya kan? Dan juga menambah makanan. Masing-masing seperti itu. Contohnya seperti toko A menjual makanan burger, tapi dia tuh menambah signature yaitu minuman. Dan juga begitu, toko minuman yaitu kopi, dia juga menambah signature-nya yaitu menambah makanan. Jadi mereka tuh mendapatkan setengah-setengah dari hasil pasar. 8 per 8. Jadi komponen di dalam teori game atau teori permainan adalah yang pertama dominan strategi, yang kedua prisoner's dilemma, dan yang ketiga Nash equilibrium. Yang pertama dominan strategi. Strategi terbaik untuk merespon yang telah dilakukan lawan. Jadi apa strategi kita selanjutnya atau strategi langkah kita ke depannya yang terbaik menurut kita untuk menghadapi responitas dari apa yang dilakukan oleh pesaing kita. Contoh pebisnis lain melakukan apa, kita harus mendapatkan respon yang baik dan mendapatkan keputusan yang baik pula untuk bisnis kita agar berlangsung lancar ke depannya. Lalu yang kedua ada prisoner's dilemma. Ketika perusahaan akan mendapatkan outcome atau hasil yang lebih tinggi jika berkolaborasi, namun mereka tidak memilih itu, mereka takut salah satunya curang. Jadi di sini maksudnya itu adalah ketika perusahaan kita itu mendapatkan hasil yang memang lebih tinggi jika berkolaborasi dengan perusahaan lain, tapi kita tuh mendapatkan satu titik atau titik terangnya itu kita takut kalau misalnya salah satu dari kita tuh antara kita dan atau mereka atau pebisnis bawahan kita atau karyawan kita melakukan kecurangan. Jadi kita tidak memilih itu gitu. Lalu yang terakhir itu ada Nash equilibrium, yaitu kondisi seluruh pemain mengambil aksi terbaiknya. Di sini maksudnya Nash equilibrium adalah kita mengambil dan pesaing mengambil posisi yang terbaik menurut keputusan yang telah dipikirkan secara matang. Jadi menurut pembahasan di sini adalah bagaimana cara kita melakukan keputusan dan mengambil keputusan yang baik. Jadi kita mendapat pendirian dan pesaing mendapat pendirian untuk bersaing di target pasar. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dan kita ambil dari game teori atau teori permainan pada materi kali ini adalah kedua penjual berada dalam prisoner's dilemma jika keduanya tetap dengan strategi awal. Mereka akan mendapatkan atau mencapai hasil terbaik bersama 10 per 10. Namun, karena dorongan untuk meningkatkan keuntungan masing-masing atau keuntungan individu, mereka akhirnya menambah produk baru dan berakhir di hasil optimal 8,8. Jadi, maksudnya di sini apa sih? Gitu. Maksudnya itu adalah ketika kita mengambil posisi masing-masing, kita menjual minuman, signature minuman, dan pesaing mengambil jualannya itu makanan dan signature makanan, kita dan pesaing itu akan mendapatkan poin 10 per 10 itu sempurna karena kita memiliki signature minuman dan mereka memiliki signature itu makanan. Jadi para konsumen bisa memilih kalau misalnya minuman yang terbaik itu di kita dan makanan yang terbaik itu di mereka. Tapi jika kita signature kita itu minuman, basic kita itu minuman, tapi kita untuk menambah atau memperluas bisnis kita, jadi kita menambah tambahannya itu makanan dan gitu juga sebaliknya dengan si pesaing kita ketika dia memiliki signature itu makanan dan dia ingin menambah nilai jual terhadap bisnis yang dijalaninya yaitu dengan menambah minuman. Jadi poin tujuan dapat di akhirnya itu yaitu 8 per 8 tidak sempurna karena kita dan pesaing itu melakukan persaingan yang ketat di target pasar. Jadi itulah sebagai pencerahan dari
yang saya pelajari sebelumnya untuk menjelaskan kepada kawan-kawan pada materi kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.